sangat hancurlah hati saya melihat cucu saya kurus. Saya tahu dia berpikir karena dia bakalan dihukuman mati itu. Dia berpikir, saya kasih semangat, sabar kau ya Nek ya. Insya Allah, bukan manusia yang mencabut nyawa manusia, tetapi kita punya Allah. Saya bilang sama dia gitu. Ingat ya sayang, jangan pikir yang macam-macam. Bukan orang ini yang mencabut nyawa kita, enggak. Kau ingat ada Tuhan. Tuhan itu enggak tidur, enggak tuli, enggak peka. Saya bilang, ingat ya Nek, kau sholat. Insya Allah. Dia sholat memang enggak pernah tinggal. Selamat sore Tribuners, kembali bersama dengan saya Veronica Christina. Tribuners, kita tahu bersama bahwa mengenai kasus yang sedang menjadi sorotan publik, yaitu Fandi Ramadan, seorang pemuda berusia 25 tahun. Ia ialah anak sulung dari 5 bersaudara yang kini menghadapi ancaman hukuman mati. Pemuda yang menempuh pendidikan sebagai pelaut itu disebut-sebut terjebak dalam sebuah kapal yang ternyata mengangkut narkoba. Padahal Fandi baru beberapa hari menjadi awak kapal tersebut. Keluarga meyakini Fandi dijebak sejak awal oleh jaringan narkoba, mulai dari proses perekrutan hingga di tengah lautan. Bertahun-tahun menempuh pendidikan sebagai calon pelaut, Fandi tak pernah menyangka nasibnya akan berujung di ruang persidangan Tribuners. Dalam pembelaannya, ia sempat mengucapkan kalimat yang menyentuh, "Saya tersesat di negeri sendiri." Sejak awal Tribuners, Tribun Batam melihat perkara ini sebagai kasus yang sangat penting. Kami terus menggali cerita dari berbagai sisi, mulai dari penegak hukum hingga orang-orang terdekat Fandi Tribuners. Dan di sore hari ini Tribuners, kita sudah kehadiran dari keluarga Fandi Ramadan, seorang ABK yang sedang bersama dengan saya di studio Tribun Batam. Mungkin langsung aja Tribuners kita sapa. Dan di sebelah saya ini ada orang tua dari Fandi Ramadan, benar ya Bapak? Iya Bu. Bapak sebagai ayah Fandi ya, dengan nama Bapak siapa? Sulaiman. Pak Sulaiman. Dan ada juga adik dari Fandi Ramadan Tribuners dengan adik siapa? Tem? Denju. Dan adik perempuan Fandi? Najwa Putri. Dan adik paling kecil Fandi siapa sayang namanya? Enji. Halo Enji. Dan ada juga ibu kandung dari Fandi Ramadan dan dengan ibu siapa? Ibu Nirwana. Dan kita kehadiran juga nenek dari Fandi Ramadan Tribuners dengan nenek siapa nek? Siti Kholija. Nenek Siti Kholija. Dan kedatangan juga Pak Ci, ya bisa dibilang Om ya Tribuners, dari Fandi Ramadan dengan Pak Ci siapa kalau boleh tahu namanya? Saiful. Pak Saiful. Yeah. Oke Tribuners, ini kita sudah kehadiran keluarga besar dari Fandi Ramadan yang datang ke Batam untuk menyaksikan sidang Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam. Oke, mungkin kita langsung aja ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin saya bertanya kepada Bapak selaku ayah Fandi Ramadan. Pak, ini bagaimana sih perasaan Bapak setelah tahu hukuman mati yang hukuman mati yang banyak mendukung Fandi di luar sana, kan banyak masyarakat yang mendukung Fandi nih Pak. Bagaimana nih perasaan Bapak? Perasaan saya memang hancur memang. Hancur ya Pak. Karena saya dari kecil dia kan, sampai setelah dia besar tampillah tamat sekolah. Sudah saya setengah mati saya membiayakan dia lah dengan hasil nelayan ini. Rasa saya, hati saya tuh cemana ya saya bilang kan. Rasa sedih saya menengok anak saya nih. Ketika dia tamat belayar, dia mendapat penderitaan juga dia begini kan, saya sangat hancur hati saya. Jadi saya nggak menerima lah dengan keadaan ini. Saya minta keadilan lah. Itulah saya mohon kepada Bapak Prabowo. Saya selaku orang tua, saya minta keadilannya dan permohonan Bapak Prabowo tolong dibebaskan. Bebaskan Fandi Ramadan. Itu saya permohonan saya lah Bu. Dan Fandi ini sekolah sebagai pelaut ya Pak ya? Akademi dia. Pelaut, Akademi pelayaran. Oke, itu dari uang hasil nelayan Bapak ya? Iya Bu. Oke, jadi hasil kerja keras Bapak untuk menyolakan Fandi ya Pak ya? Dan sebelum bergabung di kapal Sea Dragon ini ya Pak ya? Oke. Nah ini kan
waktu itu Ibu selaku Ibu Nirwana ya Bu ya, Iya. Ibu kan juga sempat datang ke studio Tribun Batam ya Bu ya, sempat berbicara juga untuk sebagai saksi ya Bu ya, selaku ibu kandung dari Fandi Ramadan. Nah setelah Ibu dari studio Tribun Batam dengan video yang sudah kita upload dan itu sempat viral juga ya Ibu ya, ini gimana sih, apa aja sih upaya Ibu dan Bapak untuk mencari keadilan untuk Fandi Ramadan ini Bu? Ya, kami sekeluarga memang berjuang lah Oke. untuk menuju membela anak kami yang bernama Fandi ini, memperjuangkan hak-hak dia yang tidak bersalah. Oke, memang berjuang sampai menemukan kebenarannya ya Iya, Bu. Iya. Dan pada beberapa hari lalu Ibu dan Bapak juga sempat ke Jakarta ya, Ya. Iya. bertemu dengan Hotman Paris. Dan Hotman Paris juga Tribuners juga melirik kasus ini ya Bu ya. Itu bagaimana sih Bu? Mungkin bisa diceritakan Bu bagaimana proses hingga akhirnya Ibu bisa sampai ke Jakarta dan bertemu dengan Hotman Paris Bu. Prosesnya saya bermohon sama Pak Hotman Paris, mohon bantuan. Oke. Mungkin terdengar sama Pak Hotman Paris, ya kami jadi dapat panggilan sama Pak Hotman Paris, makanya lah kami pergi ke Jakarta, bertemu sama Pak Hotman Paris langsung. Oke, dan yang pas di sana apa yang disampaikan dari Pak Hotman Parisnya Bu? Sampai saya di sana ya kita bicara, Pak Hotman Paris melihat kasusnya ini katanya ada keganjalan, makanya dia mau membantu. Oke, meskipun Pak Hotman Paris juga tidak membantu sejak awal, tapi Pak Hotman Paris juga melihat dan ada kejanggalan ya Bu ya, ada kejanggalan sehingga Pak Hotman Paris juga turut membantu kasus Fandi Ramadan. Mungkin Pak Hotman Paris juga memberikan janji atau pesan kepada Ibu dan juga Bapak. Janji itu dia turut membantu, Oke. menolong Membebaskan Fandi. mencari keadilan untuk si Fandi, Oke. untuk anak saya. Untuk mencari keadilan. Oke. Dan juga di media juga tersebar ya Pak ya Bu ya, bahwa kedatangan Ibu dan keluarga ini ke Batam juga dibantu oleh warga sekitar. Iya. Warga sekitar di kampung Iya. dengan dalam hal finansial ya. Iya. Bagaimana sih Bu hal itu bisa terjadi? Hal itu ya namanya kita bertetangga, bermasyarakat sama tetangga, ya tetangga pun tahu keadaan kita, tahu juga kayak mana anak kita. Makanya mereka ikut mendukung beramai-ramai, mendukung untuk mencari keadilan untuk anak saya yang bernama Fandi. Oke, jadi mereka juga ada dukungan juga dari kampung ya Bu. Dari masyarakat. Oh, dari masyarakat juga ya Bu ya. Untuk Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, emang keseharian Fandi di kampung halamannya seperti apa sehingga Fandi ini mendapatkan banyak support sekali dari lingkungan di kampung sana Pak? Ya seharinya memang anak itu memang orangnya baik. Orang baik. Berkawan dia kan orangnya bagus. Oke. Lagi pula pun dia kan anak anggota RM, remaja masjid. Setiap dia nanti azan maghrib, dialah sebagai ngajarnya di situ kan. Nah, habis itu dia nanti sholat, habis isya apa, dialah sebagai ngajarnya. Itulah dia sehari-hari dia. Oke, berarti Fandi ini juga terkenal baik di Iya. kampungnya ya, sehingga masyarakat sana juga mendukung, mendoakan Fandi agar segera bebas gitu ya. Iya. Oke, ini saat mendengar nih Pak, saat mendengar tuntutan itu kan keadaan Bapak nggak di Batam ya? Waktu itu di rumah ya, dibacakan itu hukuman mati nih Pak kepada Fandi Ramadan. Gimana nih perasaan Bapak sebagai selaku ayah dari Fandi nih Pak? Ya sangat saya terkejut lah. Terkejut ya Pak ya? Terkejut, batin awalnya kan kok bisa begitu hukum anak saya, kok bisa disamaratakan. Oke. Kan dalam dia pekerjaan dalam istilahnya bagian-bagian dia kan masing-masing kan ada peran dia ini, peran ini, kok bisa disamakan rata. Situ saya mangka nggak setuju, mangka hati saya terasa menjengkel lagi tuh rasanya. Oke. Nah, Jadi Bapak merasa tidak setuju tidak karena setuju disamaratakan dengan Iya, anggota yang sama lain gitu gitu. ya Pak ya. Mana keadilannya gitu. Oke, dan Fandi ini juga diketahui baru beberapa hari join di kapal tersebut Iya. ya Bu ya. Nah Ibu pas perasaannya bagaimana Bu saat mengetahui Fandi dihukum mati Bu? Perasaannya
perasaannya ya saya terkejut. Kenapa Oke. bisa jadinya kayak gini? Hakimnya mengapa tak bisa melihat, menilai dengan kesaksian Bukan yang kita hakim, hadirkan, jaksa di bukti-bukti Oke. yang kita hadirkan. Oke. Di situnya makanya saya nggak terima. Nggak terima ya Bu ya. Tapi setelah itu Ibu ada berbicara nggak, menjumpai Fandi untuk menyampaikan sesuatu? Ada. Apa yang Ibu katakan ke Fandi? Saya bilang sama anak saya, yang kuat yang semangat, tetap berdoa di dalam ini, di dalam sini. Mama sama ayah tetap mencari keadilan untuk kita. Selagi mama sama ayah masih ada. Dan bagaimana respon Fandi, Bu? Respon Fandi, iya mak katanya. Oke, dan Fandi itu di rumah Tribuners juga dikenal sebagai anak yang penurut ya Bu ya. Dia penurut. Oke, sebelum dia pergi berlayar juga dia sempat berpamitan juga kepada orang tua, pada tetangga dan juga kepada nenek ya. Oke, bagaimana sih Nek waktu Fandi berpamitan sebelum pergi berlayar sama nenek ini bagaimana Nek? Bagaimana ya saya mengatakannya? Saya bangun subuh. Dengan saya dia mau berangkat ke Thailand. Saya masak nasi. Dia suka sambal belacan. Saya masak kalau cucu saya. Makan saya ambilkan nasi. Mau sulang pun. Udah Nek, awak makan sendiri. Saya suruh mamanya bontot ini anakmu nih nanti makan di pesawat. Nek, awak pergi ya Nek. Hati-hati ya sayang. Cium kaki, cium tangan. Peluk saya, cium kening, cium pipi kiri kanan. Nek, doakan saya Nek. Fandi, apa bisa kita ketemu lagi Nek? Insya Allah Nek, kita ketemu. Awak cuma 6 bulan Nek. Hati-hati ya Nak ya. Hati-hati. Jangan sembarangan Nek. Iya Nek, nanti kalau udah nyampe telepon nenek ya sayang. Iya Nek. Tak puas juga lagi dia. Peluk lagi saya, cium saya lagi. Peluknya tuh erat sekali. Hati-hati kau sayang. Jangan macam-macam di sana ya Nek. Iya Nek. Karena dia anak penurut dari kecil. Bergelimang dengan saya. Tak lepas dari ketiak saya inilah dia. Kemanapun pergi dia tetap bermohon kepada saya. Nek doakan ya Nek ya. Awak mau pergi Nek. Iya. Hati-hati ya. Iya. Memang dia anak penurut. Gak pernah neko-neko lah. Apapun kata mamanya, apapun kata ayahnya. Siap dia. Gak pernah macam-macam anak ini. Oke, berarti Fandi juga dikenal dengan penurut ya di Iya. rumah ya Nek ya. Iya. Memang dari kecil juga sudah sama nenek Fandi. Sama nenek iya. Dia kalau nanti mau makan di rumahnya, mak minta sama ayam ikannya mak sepotong, ditaruh nasi, ditaruh ikannya di nasi itu potong, lauknya tuh dibawa ke tempat saya. Nek kita makan Nek. Ayo makan. Nanti kok beli di mana-mana pun bawa ke rumah. Nek ini Nek akan kita Nek yuk. Iya yuk makan. Emang anaknya penurut. Kami sekeluarga selalu kehilangan lah. Sangat kehilangan. Karena dia anak yang baik. Tak pernah gitu-gitu gini. Oke, dan kemarin juga nenek juga sempat bertemu dengan Fandi ya Nek ya. Iya. Di ruang sidang pengadilan negeri. Iya, Batam. semalam lah saya jumpa sama Fandi. Gimana Nek? Mungkin bisa diceritakan Nek. Sangat hancur lah hati saya melihat cucu saya kurus. Saya tahu dia berpikir karena dia bakalan dihukuman mati itu. Dia berpikir saya kasih semangat, sabar kau ya Nek ya. Insya Allah bukan manusia yang mencabut nyawa manusia, tetapi kita punya Allah. Saya bilang sama dia gitu. Ingat ya sayang, jangan pikir yang macam-macam. Bukan orang ini yang mencabut nyawa kita, enggak. Kau ingat ada Tuhan. Tuhan itu enggak tidur, enggak tuli, enggak peka. Saya bilang, ingat ya Nek, kau sholat. Insya Allah. Dia sholat memang enggak pernah tinggal. Dan Fandi ini juga dulunya juga anak pesantren ya Bu? Iya. Pesantren di Medan, Di Tanjung Pura, Tanjung Pura, Silam. di Silam. Oke, jadi memang nenek juga pas di pengadilan negeri Batam juga merasa sedih ya Nek? Ya, melihat bukan keadaan sedih Fandi. lagi, hancur saya. Hancur saya melihat cucu saya kurus badannya. Iya betul. Dan tadi juga nenek sempat singgung melihat kondisi fisik Fandi yang mulai mengurus ya. Iya. Bagaimana Ibu melihat kondisi Fandi yang berat badannya turun? Apakah Ibu sempat berbicara dengan Fandi? Kenapa sampai turun berat badannya? Apakah ada tekanan dari Fandi juga? Ya, mungkin
dia berpikir ya, karena tuntutan jaksa itu dia drop terus. Saya tanya kenapa, ada tekanan di dalam? Nggak ada, Mak. Apa nggak makan? Makan, Mak. Mungkin karena pikiran dia, memikirkan keluarganya, memikirkan orang tuanya, memikirkan dirinya sendiri. Mungkin dia berpikir kayak mana melepas dengan persoalan ini. Mungkin itu yang dipikirkannya. Makanya saya bilang, pokoknya Pandi tetap berdoa, semangat. Nggak usah dipikirkan yang di luar. Mama sama ayah tetap berjuang untuk Pandi, saya bilang. Dan ini juga sudah video-video yang sudah beredar juga, Fandi dari pihak keluarga juga menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo ya Bu ya, untuk memohon kebebasan untuk Fandi Ramadan gitu. Mungkin Ibu bisa diminta permohonan kepada Presiden Prabowo, Bu. Saya sebagai orang tua dari Fandi Ramadan, Bapak Presiden, saya bermohon untuk melihat kasus anak saya. Saya berharap Bapak bisa membebaskan anak saya, melepaskan anak saya dengan kasus yang tidak pernah diperbuat anak saya. Anak saya tidak mengetahui soal barang terharam ini. Saya bermohon sama Bapak, hanya Bapak yang bisa menolong kami. Kami sebagai orang tua, permohonan kami, tolonglah Pak, dikabulkan Pak. Kami berharap penuh Pak. Hanya pada Bapak lah kami yang bisa minta tolong. Oke, dan semoga ini juga sampai nantinya ke Pak Presiden Prabowo. Ini mungkin dari Bu Nirwana, kalau mungkin dari Bapak juga boleh Pak. Sama juga ya Pak ya. Sama juga. Oke, dan kita juga sudah ada Pak Ci ya, Pak Ci dari Fandi Ramadan ya. Oke, Pak Ci. Ini mungkin menurut Pak Ci sendiri sudah kenal Fandi Ramadan mungkin dari kecil ya Pak Ci ya? Atau mungkin Pak Ci juga tinggal di Batam atau di Medan? Saya di Medan. Di Medan juga, datang juga bareng-bareng sama keluarga ya Pak ya. Bagaimana sih Pak Ci melihat sosok Fandi Ramadan ini Pak Ci? Ya, saya kan menikah tahun 2010. Nah, sebelum menikah ya memang bergaul dengan dia. Saya tinggal di Belawan, satu rumah lah ini sama mama saya kan. Jadi keseharian si Fandi itu ya kita paham betul gimana dia. Jadi di antara seluruh keluarga memang ditekankan kalau bisa jangan memakai barang-barang yang seperti itu. Nah, jadi si Pandi ini memang kita kontrol betul sehingga dia tamat SD langsung masuk pesantren karena pergaulan, kita khawatir pergaulan itu kan. Tamat pesantren kalau bisa sekolahnya sekolah yang agama juga, aliyah. Kemudian baru dimasukkan sekolah perkapalan. Itu pun dia minta sekolah itu mungkin ada darah nelayan ayahnya itu kan. Jadi berembullah keluarga karena biayanya luar biasa juga. Ya udahlah, diusahakan gimana caranya supaya bisa masuk ke sana. Gimnas kan itu nginap dia di sana kan supaya janganlah pulang ke kampung bergaul dengan kawan-kawan yang karena lingkungan kita ini tahu sendiri lah kan. Nah, dikhawatirkan dia terjerumus juga. Akhirnya ya nggak di pergaulan, akhirnya dia kerjaan pula terjerumus dia. Nah, itu yang sangat kita terkejut dan sedih sekali. Oke. Kalau Pak Ci melihat sendiri gimana sih letak ketidakadilan dalam perkara kasus 2 ton sabu di Batam ini Pak Ci? Letak ketidakadilannya ya satu, dia baru bekerja. Antara 3, 5 yang di media sosial itu rancu semua kan, 3 hari, 5 hari, 6 hari, ada yang bilang 10 hari, yang pasti dia antara 3 dan 5 hari lah itu kan. Jadi letak ketidakkeadilannya, dia baru bekerja, yang kemudian dia tidak tahu menahu. Kemudian dia lengkap, segala surat menyurat dia lengkap semuanya kerja. Ya kan? Jadi posisi dia paling bawah, disamaratakan hukuman itu. Yang pasti dia tidak tahu menahu lah. Kalau dia tahu tentang hal ini, kami, keluarga, neneknya, saya pribadi nggak mau datang kemari. Betul. Untuk melihat dia kan. Karena di sini juga keluarga datang untuk mencari keadilan. Iya, karena kita tahu dia tuh gimana, ya kan, keseharian dia, hidup dia, pergaulan dia, kita tahu. Makanya kita datang kemari memberi support lah sama dia. Oke. Dan Pak Ci juga sempat hadir kemarin di Pengadilan Negeri Batam. Hadir. Bagaimana Pak Ci melihat Fandi dengan kondisi? Ya sedih juga. Ya. Cuma saya tak bisa ikut merapat kali karena terlalu ramai kali kan. Terlalu ramai kali. Oke. Nah, Ibu, ini saya mau bertanya kembali sama Ibu ya, Bu ya.
ini sebelum Fandi berangkat berlayar ya Bu ya, ini ada nggak sih dari Fandi menunjukkan keraguan atau ketakutan tersendiri sebelum Fandi berangkat nih Bu? Kalau keraguan, ketakutan itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Karena memang niat dia murni mau bekerja. Jadi pikiran dia tuh untuk mau yang buruk, yang nggak ada. Salingkan gembira, senangnya hatinya menerima lamaran tawaran kerja itu. Jadi dia bertanya pun lagi sama saya, dikasih taunya sama saya, dia dapat tawaran kerjaan Thailand. Salingkan senangnya hatinya untuk bisa membantu adik-adiknya. Jadi pikiran dia, kekhawatiran dia nggak ada. Pikiran dia murni, memang niat dia mau bekerja, membantu orang tua dan adik-adiknya. Oke, karena dia memang untuk bekerja ya, untuk menghidupi keluarganya, membiayai sekolah adik-adiknya, begitu ya Bu ya. Ini apa sih yang membuat Ibu ini terpukul selama proses persidangan Ibu? Membuat saya terpukul, ya gimana saya bilang? Membuat saya terpukul ya dengan keadaan anak saya. Dengan keadaan anak saya mentalnya, fisiknya, yang tidak pernah dibuatnya satu, dia dengan fisik dia pun ya mungkin trauma, entah apa nggak tahulah saya. Itulah yang membuat saya terpukul dengan keadaan dia, dengan terkurungnya dia, membuat saya berpikir kok bisa jadinya kayak gini anak saya. Itulah. Oke, itu yang membuat Ibu terpukul ya. Bu ya. Oke, mungkin ada nggak sih Bu yang dikangenin dari sosok Fandi Ramadan ini sendiri Bu? Kalau untuk dikangen dari dia ya adalah kalau setiap dia pulang gitu ya dia bareng sama kita, ya makan sama-sama adiknya, bahkan tidur pun sama kita, sama saya tidur. Dia yang paling dekat sama saya, tidur nanti pun sama saya, bisa pun keluar nanti sama saya, keluar berpelukan, merangkulan seperti orang pacaran. Kalau kami keluar sama adik-adiknya sayang. Dia sering nasihati adiknya yang apalagi yang nggak di sini. Sering dia bilang, jangan macam-macam. Ini dia pun titip pesan sama adik-adiknya. Dibilangnya, gadis, jaga diri. Hanya gadis yang bisa jaga diri, gadis sendiri. Abang jauh. Jangan macam-macam. Tengok mama sama ayah. Katanya, abang nggak bisa lagi jaga gadis. Jangan aneh-aneh di luar ya, Dis. Abang hanya berdoa untuk gadis. Semoga gadis bisa mencapai cita-citanya tanpa pun ada abang. Itu harapan saya. Yang membuat saya hancur membaca pesan-pesannya sama adik-adiknya. Oke, ini kan di suasana Ramadan yang seperti ini ya Bu ya, dengan posisi Fandi yang tidak bisa berkumpul bersama keluarga gitu ya Bu ya, mungkin pasti ada juga merasakan sosok ada yang kehilangan gitu ya Bu ya, kehilangan Fandi gitu. Bagaimana sih Bu Ramadan kali ini tanpa Fandi Ramadan Bu? Ya Ramadan semalam dia ada ya, Ramadan ini dia nggak ada. Ya terpukullah saya. Waktu Ramadan semalam kami kumpul, makan, buka, dan sahur kami bersama. Sholat tarawih pun dia, baru dia pulang makan. Ya, kehilanganlah kami. Di tahun ini kami kehilangan. Oke. Mungkin dari Bapak sendiri ada nggak sih momen kebersamaan bersama Fandi di masa Ramadan seperti ini Pak? Sama Ibu, Sama Ibu ya Pak ya. Iya. Juga merasa kehilangan juga ya Pak ya. Oke. Mungkin kalau misalkan Ibu nih bisa langsung berbicara kepada majelis hakim nih ya Bu ya, apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Yang saya sampaikan, saya berharap penuh kepada Ibu Hakim. Tolonglah bantu saya, anak saya yang tidak mengetahui apa-apa, yang memang niatnya murni bekerja untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk adik-adiknya. Jadi saya berharap penuh sama Ibu Hakim bisa mempertimbangkan
melihat kasus anak saya ini, tidak keterlibatannya, saya mohon bebaskan anak saya, Bu. Itu harapan saya sebagai orang tua dari Fandi Ramadan. Oke. Oke, mungkin sekarang saya akan bertanya kepada Nenek ya, Nek ya. Nenek, ini semenjak Nenek mendengar kabar mengenai Fandi Ramadan ini ya, Nek ya. Ini apakah Nenek juga mengalami kayak sulit tidur atau bagaimana, nggak selera makan juga gitu, Nek? Iya ya, Nek ya. Betul. Betul ya, Nek ya. Tidur malam pun nggak bisa. Oke. Makan pun setiap makan saya teringat sama dia. Saya tak tahu mau bilang apa lagi lah. Kemana saya mau mengadukan hal ini? Lain daripada saya memohon kepada Pak Presiden juga lah. Tolonglah bebaskan cucu saya. Dialah satu-satu kebanggaan kami. Tulang punggung keluarga. Saya minta tolong sekali lagi pada Pak Presiden. Tolong. Tolonglah. Bebaskanlah cucu saya. Memang dia murni tidak bersalah, Pak. Saya tahu bagaimana cucu saya sehari-hari. Dia tak pernah mengenal narkoba. Dia tak pernah mengenal barang haram ini pun. Walau sedetik sikit pun tidak pernah mengenal. Banyak cucu saya. Satu pun nggak pernah mengenal narkoba. Apalagi dia. Selalu nasihati adik-adik sepupunya. Adik-adiknya yang lain. Itulah yang saya banggakan kepada dia. Itu yang saya sedihkan pada dia. Kenapalah dia bisa terjerumus dengan narkoba ini. Makanya saya bilang, tak tahulah orang yang membawa itu memang jahat sekali. Memang tak punya hati. Memang tak punya perasaan. Tidak seperti ayahnya. Dan juga egois sekali orang itu. Kalau tahulah saya memang dia memang orang ini. Saya tak izinkan cucu saya ngikuti dia. Saya tidak rela. Saya tak sanggup. Apakah bisa saya nunggu cucu saya untuk mendorong, mengusung saya? Titik-titik yang terakhir itulah yang saya pikirkan. Karena dia selalu Fandi, tolonglah kami. Tolonglah kami, mohonlah kami. Karena dia memang tidak bersalah. Memang murni tidak bersalah. Dia anak yang soleh. Apapun kata orang tuanya ngikuti. Capek pun badannya nggak dirasakan. Demi membantu keluarganya. Sebelum dia belayar. Sebelum dapat panggilan kapal apapun. Dia ikut ayahnya melaut. Nanti gaji 30. Ayahnya gaji 30 dia. Digabungkan jadi satu. Demi untuk membantu keluarganya tadi. Sisakan untuk adik sekolah. Bahkan dia tak megang duit. Mau beli rokok nanti minta sama mamanya. Minta mak beli rokok sebatang, mak. Di sana rokok 2.500 sebatang. Itulah dikasih mamanya. Kadang saya tanya, mana rokok kau di? Udah Nek ngerokok katanya. Nak belilah rokok kau Nek. Udah Nek nggak usah. Udah rokok tadi kasih mama. Pulang dari laut. Tidur nanti ditilam saya. Saya selimuti dia. Nanti mamanya juga pun kerja. Ada ikan. Cari nama orang. Dia asin. Bangun dia bantu mamanya. Kau capek di. Dalam Nek. Kasihan mama. Makanya saya tahu dia anak yang paling baik. Anak yang paling menurut. Gak pernah niko-niko anaknya. Nanti pakciknya datang. Pakciknya ini kan tentang agama. Kan gitu juga lah. Bukan saya membanggakan, tidak. Datanglah dia tuh nanti. Iya Pak. Ya. Gini-gini kayak mana Pak. Gini-gini kayak mana Pak. Bapaknya juga lah ngasih tahu sama dia. Itulah dia anaknya. Tapi dia satulah yang kayak gitu. Kenapalah dia ini yang terjadi sama dia. Makanya hancur kali lah hati saya ini. Hancur-hancurnya. Ada baju kaosnya di rumah itu. Kadang saya bawa tidur bajunya tuh. Inilah ganti kau ya Nek. Baju kau nih. Nenek taruhkan di dada nenek bajunya tuh.
Tapi orang ini nggak tahu. Tiap tidur nanti saya rodokkan, buat tilam bajunya tuh, buat tilam saya supaya jangan ketahuan. Oke, mungkin apa sih nasihat yang sering Nenek sampaikan ke Fandi, Nek? Sering. Kita udah dewasa. Nggak usah macam-macam ya, Nek. Iya, Nek. Nenek dengar kan? Akan ada orang nanti begaduh-gaduh berantem. Dia cari adiknya. Kumpulkan suruh di rumah. Gak usah keluar ada orang berantem. Nanti kita tak tahu-tahu nanti kena, nanti nggak ada yang bertanggung jawab. Ya. Bahkan ini cerita remaja lah nih. Bahkan berpacaran pun dia. Nggak tahulah kami. Kami bilang kok nggak kawin dia. Enggak lah, Nek, belum saya. Saya belum gantikan rumah mama saya. Ya saya mau bilang bisa kawin, Nek. Saya mau membagusi rumah mama dulu, Nek. Saya membagusi rumah ayah dulu, Nek. Rumahnya kena banjir. Kalau udah pasang nanti sampai segini airnya. Yang ngurus air itu dia. Nggak usah mamanya, nggak usah adiknya, dia yang ngurus air itu. Nanti di atas pun bocor. Awak belum mau kawin lagi, Nek. Awak mau berjuang dulu, mau membagusi rumah dulu, Nek. Udah bagus rumah awak nanti. Mau belikan mama tak apa-apalah. Sempat dia mau pergi nih, disuruhnya. Dia orang ini nggak punya TV. Orang susah. Disuruh nyambilkan TV untuk permainan adiknya. Nanti bayar ada orang dapat air ke laut, mak bayar ya, mak. Gopek-gopek, mak, TV-nya, mak. Nanti kau awak nanti jadi belayan. Awak kirim. Itulah untuk bayar, mak. Hanya TV, nggak ada apa-apa orang nih, Dek. Orang susah. Jadi makanya dia tuh jadi kehidupan yang agak lumayan sedikit. Tapi terjadilah begini. Tak tahulah kami lagi dah. Masyarakat pun di kampung itu pun ngerti sama dia. Tahu semua sama dia. Mau pergi nanti semua disalami di jalan-jalan, disalami semua. Panji juga terkenal baik juga di masyarakat. Iya. Ya. Biar yang muda, biar yang tua. Apalagi kalau di masjid nanti sama orang tua-tua dia suka kali dia. Oke. Mungkin doa apa sih Nek yang sering Nenek panjatkan untuk Fandi? Ya, kok doa syukur itu tak tahu lah bilang lagi. Soal bermohon itu. Tahap-tahapalah yang saya bacakan untuk bermohon. Untuk membebaskan dia. Oke. Itu memang Fandi juga selalu setiap hari selalu diiringi doa dengan keluarga juga ya Bu ya. Oke. Kami memohon sama dia di dalam itu dia sholat, suruh sholat. Dia memang dia orang sholat. Puasa tak tinggal. Oke, dan ini juga sudah kehadiran adiknya Fandi, 3 adik Fandi. Fandi berapa bersaudara Bu? 6 ya? Oh, 6 Fandi saudara. anak pertama. Iya. Oke, dan 5 adiknya, dan ini satu-satunya perempuan. Ya? Iya, ini satu-satunya perempuan. Oke, dan memang paling dijaga ketat sama Iya, Fandi ya, Bu iya. ya. Oke. Makanya dia titip pesan sama adiknya. Oke, mungkin saya bertanya dengan Gadis ya namanya. Adiknya namanya Gadis ya. Oke, adik ini mungkin gimana sih perasaan kamu setelah mengetahui kasus dari Bang Fandi ini sendiri? Perasaan saya lah sedih. Kenapa bisa kayak gitu? Padahal abang saya tidak pernah melakukan hal seburuk itu. Jadi saya pun kaget dengar kasus sampai 2 ton abang saya ditangkap. Hancur hatinya, hati saya hancur. Hancur ya dia. Pesan-pesan apa sih yang paling diingat dari Bang Fandi untuk kamu? Dia sering pesan, jaga adek ya Dis, Kenjo, tengok apa dia sekolah, gantikan kau sebagai mama di sana, jaga adik-adik di rumah. Jangan kutuk-kutuk mata.
Kau baik-baik, jangan macam-macam di luar. Jaga diri kau. Abang di sini baik-baik aja, jaga juga nenek. Nanti kita bisa kumpul lagi bareng di rumah. Itu pesan abang dari saya. Oke. Di rumahnya sering main bareng sama Bang Panji juga enggak? Main bareng, kumpul bareng sama Bang Panji. Sering kumpul, dia sering suka jahilin saya. Suka iseng-isengin gitu, kadang marah-marah. Sekarang ada lagi di rumah. Kadang saya pun disuruhnya, kadang saya marah-marah. Itu yang saya kangenin, sekarang ada lagi. Kenangan apa aja sih dia yang sudah dilalui sama Bang Panji Ramadan ini, Dek? Ditutup mukanya. Yang sering-sering bawa undangan, berdua-duaan sama adiknya. Sering diajaknya pergi. Iya. Undang gitu berdua. Kalau misalnya nggak pergi sama mama, jalan-jalan. Kadang sempat tahun semalam pergi raya sama abang juga. Pergilah kami rame-rame sama abang. Tapi sekarang ada lagi. Ini udah mau raya. Biasa kalau di bulan Ramadan seperti ini biasa buka bersama, sahur bersama ya sayangnya. Oke, mungkin kamu sayang, halo, Adek kangen sama Bang Panji Ramadan. Kemarin juga sempat ketemu ya, sempat ketemu sama Bang Panji. Bang Panji ada titip pesan apa buat kamu sayang? Dia suruh sekolah baik-baik, yang jahat Kamu kelas berapa sekolahnya? bangsa. Kelas 1 SD. Oke, dan biaya sekolah juga Bang Panji yang bayar ya sayang ya? Oke. Kalau di rumah biasa main sama Bang Panji, biasa main apa? Tengok TikTok, Tengok TikTok sama Bang Panji. Terus apa lagi? tengok TV. Lihat TV juga, nonton TV bareng sama abang gitu ya. Kangen sama abang ya? Kangen. Pengen kumpul-kumpul lagi bareng abang Panji ya? Pengen. Oke, mungkin gadis setelah mendengar kabar bahwa abang Panji Ramadan terjerat kasus 2 tahun ini, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Gak percaya, sempat gak percaya juga ya kamu? Iya. Gak percaya karena memang abang perlakuannya memang di rumah memang sangat penurut, rajin sholat juga ya sayangnya. Oke. Ada gak sih momen-momen lucu bareng Bang Panji? Ada nggak? Lucu. Apa? Kadang dulu saya ingat pas waktu kecil, saya tuh nggak suka dicium sampai dijilat. Karena Suka Bang Panji kali kadang pas pulang dari pesantren itu jemput abang, turun dari mobil, dia sering kali cium sampai ngisap-ngisap kayak gitu. Karena Bang Panji orangnya penyayang ya. Iya. Karena Bang Panji penyayang sama adik-adiknya. Mm-mm. Ini saat ini kan kamu baru pertama ya lihat sidang Bang Panji ya sayang ya. Ini apa sih yang kamu rasain setelah kamu melihat langsung sidang dari Bang Panji ini sayang? Saya merasa sedih lah, kok bisa abang saya kayak gitu. Apalagi nengok dia nggak pernah di penjara. Jadi hancur hati saya juga melihat abang saya kayak gitu. Mungkin Bang Panji juga sempat mungkin cerita ke kamu, ada nggak sih cita-cita dari Bang Panji yang belum bisa tercapai? Sempat juga saya ingin minta belikan HP sama dia. Nanti dia tunggu abang
belajar ini kalau abang berhasil, abang belikan HP kau. Saya sedih juga karena sering ada yang ngeremehkan. Dari pekerjaan orang tua dibilang diremehkan sama orang-orang. Sempat juga saya cerita sama abang, udah nggak apa-apa, biar aja orang itu bilangin apa. Orang tuanya bisa minta sama orang tuanya. Biarkan aja orang itu bilang apa tentang kita, katanya. Yang penting kau belajar aja baik-baik. Nanti apa yang kau inginkan nanti bisa tercapai. Bisa dari dia, jaga juga adik-adik di rumah. Kau sebagai gantikan mama. Apa dia di sekolah, di rumah, ajarin dia. Itu pesan dia dari saya. Oke, mungkin saya akan bertanya kepada Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, ini apakah Bapak percaya bahwa keadilan untuk Fandi Ramadan ini bisa ditegakkan nih Pak Fandi? Saya percaya. Percaya ya? Insya Allah percaya. Insya Allah. Dengan kebenaran ini. Dengan kebenaran dengan Fandi yang tidak mengetahui isi dari muatan kapal tersebut ya Pak ya? Iya, Bu. Mungkin kalau dari Ibu Nirwana, Ibu percaya apakah keadilan ini masih bisa ditegakkan untuk Fandi, Bu? Saya percaya, makanya saya berjuang untuk anak saya. Saya percaya keadilan itu pasti berpihak kepada anak saya. Karena anak saya memang tidak mengetahui semuanya yang terjadi kepada diri dia sendiri. Saya percaya, makanya saya bermohon kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Bapak Republik Indonesia, tolonglah Pak, letakkan keadilan kepada anak saya. Saya bermohon sekali. Hanya Bapaklah harapan saya satu-satunya untuk bisa melepaskan masalah ini dari tuntutan kematian anak saya. Oke, mungkin kalau dari nenek sendiri, Nek, bagaimana nih, Nek? Dan nenek pun begitu juga. Saya mohon juga pada Pak Prabowo, tolonglah dan minta mohon saya sembah sujud pada Pak Prabowo. Tolonglah bebaskan cucu saya, Fandi Ramadan. Karena dia bukan orang jahat. Cucu saya orang baik, Pak. Tolonglah. Saya berjanji, Pak. Cucu saya bukan orang jahat. Saya bersumpah, Pak. Tolonglah beri dia kebebasan, Pak. Masa depannya masih panjang, Pak. Kalaulah dia tidak Bapak bebaskan, bagaimana kehidupan orang tuanya, Pak, dan adiknya melanjutkan ke sekolah, Pak? Tak ada yang membantu. Tolonglah kami, Pak. Dengan kerelaan hati Bapak Presiden, bebaskan cucu saya, Pak. Bebaskan dia, Pak. Kalau misalkan dari Pak Ci sendiri, bagaimana Pak Ci? Apa nih? Untuk keadilan untuk Fandi apakah bisa ditegakkan, Pak Ci? Ya, ada rasa pesimis, ada optimis. Wallahu a'lam bishawab aja lah. Tapi yang mudah-mudahan hukum di negara kita ini berpihak kepada yang banyak duit, yang tak banyak duit pun, yang tidak ada duit pun, mudah-mudahan hukum kita ini berpihak kepada kita juga. Insyaallah lah, mudah-mudahan ya hukum di negara kita ini berpihak kepada yang benar, bukan kepada yang bayar. Itulah. Mungkin dari Ibu Nirwana nih, mungkin bisa jika Fandi bisa mendengar obrolan kita sekarang, Bu ya. Ini apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Fandi nih, Bu? Yang Kepada anak saya, Fandi gak usah berpikir macam-macam di sana. Penting jaga kesehatan,
tetap berdoa. Mama di sini tetap berdoa, berjuang untuk Pandi. Mungkin kalau dari Pak Sulaiman mungkin boleh menyampaikan, mungkin jika Pandi menonton kita, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Pandi ini, Pak? Saya hanya sampaikan kepada anak saya, bersabarlah nak. Ayah usahakan kau sekuat tenaga ayah. Sampai titik darah pengabdian saya perjuangkan demi keadilan Pandi. Tetap sabar nak ya. Itu aja. Kalau dari nenek sendiri nih, ini untuk cucu kesayangan Pandi Ramadhan, mungkin apa yang mau disampaikan ini? Untuk Pandi. Saya sampaikan, semoga Pandi juga bersabar. Jangan sampai lupa sholat, berdoa, minta kepada yang kuasa. Semoga minta bebaskan. Jadi Pandi jangan berpikir yang macam-macam. Gak usah didengarkan kata yang macam-macam. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Bukan manusia itu yang mencabut nyawa. Tidak. Itu yang dipikirkan cucu saya. Sehingga kurus badannya. Memikirkan itulah. Tak ada yang dipikirkannya. Kapanlah saat saya ini. Itulah pikiran dia. Tapi percayalah Pandi. Sampai titik terakhir kami akan berjuang untuk membebaskan kau, Nek. Mendukung kau sampai titik terakhir. Nenek, ayah, pakcik, mama, adik, semua mendukung kamu. Semua ingin membebaskan kamu. Bagaimanapun. Sampai titik yang terakhir. Itulah mohon saya. Oke. Kalau dari Pakcik sendirinya, apa nih Pakcik yang mau disampaikan jika Pandi menonton obrolan kita saat ini, Pakcik? Ya sama, emaknya, ayahnya, neneknya yang sabar. Ya tetap juga bersyukur dengan atas keadaan seperti ini. Yang mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini ada hikmah di balik semua ini. Amin. 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 Oke. Mungkin terakhir dari gadis, mungkin apa yang mau disampaikan untuk Sampai sama Abang. Pandi? Iya, buat abang sehat-sehat di sana, jangan banyak pikiran. Kami di sini tetap mendoakan abang supaya bebas, supaya lagi kumpul kita di rumah seperti dulu. Oke. Biar main bareng lagi ya, kumpul bareng lagi bersama keluarga. Oke, mungkin dari kamu yang paling kecil, mungkin apa yang mau disampaikan sama Bang Pandi? Bilang apa sama Bang Pandinya, nak? Abang? Sehat-sehat di sana, Abang. Sehat-sehat. Sehat dia di sana, jaga dia sendiri, Oke. Jaga kesehatan abang. kesehatan abang. Jangan banyak berpikir. Yang banyak Berpikir. Berpikir. semoga dia bebas. Oke, biar kumpul lagi, biar bisa main bareng lagi ya. Oke. Oke, terima kasih untuk kedatangannya Ya. dari Ayah Pandi, Ibu, adik Pandi, dan Nenek, dan juga Pak Ci yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Tribun Batam. Dan kita doakan bersama agar keadilan bisa berpihak kepada Pandi Ramadhan. Amin. Amin, amin, amin. Oke, mungkin dari terakhir ada yang mau Ibu sampaikan lagi, Bu, atau memang sudah cukup? Memang sudah cukup ya, Bu ya. Oke, Tribuners, ini di balik ruang sidang ada keluarga yang terus berjuang, orang tua yang tak pernah berhenti mengetuk pintu keadilan, nenek yang datang dengan doa dan air mata, serta adik-adik juga yang menaruh harapan pada masa depan Pandi Ramadhan. Oke, Tribuners, kami juga akan terus mengikuti perkembangan kasus ini, menghadirkan suara dari berbagai sudut pandang, dan juga memastikan sisi kemanusiaan tetap mendapat ruang untuk didengar. Saya Veronica Christina, sampai bertemu di lain kesempatan.